Sosok dua polisi yang gugur dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, biasa bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Dua anggota polisi menjadi korban dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kedua polisi yang meninggal dalam tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut masing-masing bernama Bribka Andik Purwanto dan Bribtu Fajar Yoyo Pujono. Kedua anggota Polri tersebut sebelumnya dikirim ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk menjadi BKO atau Bantuan Kendali Operasi. Bribka Andik Purwanto tercatat sebagai anggota Polsek Sumber Gempol Malang, sedangkan Bribtu Fajar Yoyo Pujono tercatat sebagai anggota Polsek Dongko Trenggalek. Sosok Bribka Andik Purwanto. Bribka Andik kesehariannya bertugas sebagai Babim Kamtibmas Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumber Gempol. Sebelum jadi polisi, Andik adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dia juga aktif di Barisan Ansor Serbaguna dan di PSNU Pagar Nusa. Dia kami sebut alumni Banser dan alumni Pagar Nusa karena sejak jadi polisi dia harus netral, tidak bisa aktif lagi. Ujar mantan Satkorcap Banser Tulung Agung dan kawan akrabnya Yoyo Mubarok pada Minggu 2 Oktober 2022. Yoyo yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bendil Jatiwetan mengaku Andik sebagai sosok yang baik. Kawan-kawan akrabnya menjulukinya sebagai Andik Bahadur karena sosoknya dianggap mirip orang India. Sosoknya murah senyum dan mudah akrab dengan siapa saja. Dia supel sekali, susah cari pengganti seperti dia, tutur Yoyo. Lanjut Yoyo, Andi juga dikenal sebagai polisi yang tidak neko-neko. Sebelumnya dia pernah menjadi penyidik namun pilih berhenti dengan alasan tidak mau berhadapan dengan warga meski pelaku kejahatan. Bahkan menurut Yoyo, Andi tidak memperdulikan karir dan memilih jadi Babin Kamtibmas. Dia memelihara ikan bersama kelompok desa kami, orangnya sangat baik. Ujar Yoyo. Andik sempat membuat status pada pukul 21.22 Wibuari dari Stadion Kanjuruhan. Dari unggahan status itu, polisi warga desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Gempol ini diperkirakan ada di tribun bagian atas. Menurut Kabak Ops Polres Tulungagung, Kompol Suprianto adalah salah satu dari 25 orang anggota yang BKO ke Malang. Ada permintaan BKO, kami mengirim 25 orang. Mengendali sepenuhnya Polres Malang, terang Suprianto. Hingga kini belum ada laporan pasti penyebab meninggalnya Brigadir Andik. Namun menurut Suprianto, diduga Andik terjebak di antara penonton yang saling berdesak-desakan. Kapolres Tulungagung AKP Eko Hartanto memastikan kalau pangkat Bribka Andik Purwanto naik 1 tingkat. Bribka Andik mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Aibda Anumerta. Beliau meninggal dunia saat menjalankan tugas kepolisian, ujar AKBP Eko Hartanto. Lanjut Kapolres, pihaknya mengirimkan 23 personil BKO ke Malang terdiri dari 1 perwira dan 22 bintara. Setelah selesai pengamanan, Bribka Andik tidak ditemukan. Personil yang lain mencoba mencari namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya kami mencari tahu kontak rumah sakit dan dia ada di sana. Dan ternyata benar ada 1 anggota kami yang meninggal dunia, sambung Eko. Sosok Bribtu Fajar Yoyo Pujono. Kapolres Trenggalek AKBP Alit Alarino menjelaskan Bribtu Fajar Yoyo Pujono sebelumnya ditugaskan untuk membantu pengamanan laga sepak bola Arema FC versus Persebaya Surabaya bersama 24 anggota lainnya. Kami keluarga Polres Trenggalek berduka dengan gugurnya 1 personil anggota Polres Trenggalek saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang, kata Alit pada Minggu 2 Oktober 2022. Untuk melepas kepergian Yoyo, polisi menggelar upacara pemakaman di rumah duka korban di Desa Sukosari, Kecamatan atau Kabupaten Trenggalek. Alit menjelaskan Yoyo merupakan anggota Polri yang berdinas di Polsek Dongko. Di sana ia bertugas sebagai Banit Reskrim Polsek Dongko sekaligus Babin Kamtibmas sejak 2019. Sebelumnya ia sempat bertugas sebagai BA Bit Sabara Polda Jatim pada 2016 dan Banit Turjawali Polres Trenggalek pada tahun 2016. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Yoyo lahir pada tanggal 18 Agustus 1995. Artinya usia Yoyo saat ini adalah 27 tahun. Ia bersekolah dasar di SDN 1 Sukosari, kemudian menempuh pendidikan selanjutnya di SMPN 2 Trenggalek pada tahun 2010 dan SMA Negeri 1 Karangan pada tahun 2013.
Di kepolisian ia mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Diktutba pada tahun 2014. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan penyayang keluarga. Selain itu, almarhum memiliki jiwa sosial yang tinggi. Almarhum Bribtu Yoyok juga selalu mendukung serta berupaya menyukseskan program pemerintah maupun Polri. Meski menantu, almarhum saya anggap anak sendiri karena ia menyayangi keluarga tanpa membedakan. Terang mertua almarhum Suwarno seusai pemakaman. Terakhir yang Suwarno ingat sebelum meninggal dunia, almarhum sudah terbiasa akrab dengan keluarga. Sekitar sepekan lalu, almarhum berbincang serius kepada mertuanya terkait program pemerintah soal kompor listrik dan mobil listrik. Berbicara soal mobil listrik dan kompor listrik, itu menjadi kenangan bagi saya, terang Suwarno. Pihak keluarga menerima kabar tentang kondisi Bribtu Yoyok pada Sabtu 1 Oktober 2022 sekira pukul 23 Wibuari. Kabar tersebut disampaikan oleh kerabat almarhum yang juga seorang polisi. Dia menyampaikan kalau anak menantu saya kecelakaan saat bertugas dan dijelaskan sudah meninggal dunia, terang Suwarno dengan suara tersendat.